Hari ini, kita akan merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang luar biasa bagi perjalanan kita. Anda hidup atau hanya bertahan? Ini bukanlah sebuah pertanyaan untuk menghakimi, melainkan sebuah undangan untuk berhenti sejenak. Dan di tengah kesibukan, rutinitas, dan berbagai tuntutan yang mengisi hari-hari, seringkali kita bergerak begitu cepat, hingga lupa untuk benar-benar merasakan. Kita akan menjelajahi perbedaan subtil, namun signifikan antara dua kondisi ini, dan bagaimana kesadaran akan hal tersebut bisa menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih bermakna. Mari kita coba pahami dulu apa yang seringkali kita asosiasikan dengan bertahan. Bertahan, dalam banyak konteks, bertahan adalah sebuah kebutuhan dasar. Kita semua perlu bertahan dari tantangan, kesulitan, atau sekadar melewati hari demi hari. Ini bisa berarti memenuhi tanggung jawab, bekerja untuk mencukupi kebutuhan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, atau sekadar menjaga diri agar tidak terpuruk. Dalam mode bertahan, fokus utama seringkali adalah menyelesaikan tugas, memenuhi ekspektasi, dan menghindari masalah. Energi kita terkuras untuk menjaga stabilitas. Hari-hari mungkin terasa seperti sebuah daftar periksa yang panjang. Bangun, bekerja, urus keluarga, tidur, ulangi. Tidak ada yang salah dengan ini. Faktanya, kemampuan untuk bertahan adalah sebuah kekuatan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah hanya ini yang kita inginkan dari perjalanan yang disebut kehidupan? Apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar melewati hari? Seringkali, ketika kita terlalu lama berada dalam mode bertahan, kita mungkin mulai merasakan kekosongan, rasa monoton, atau kehilangan percikan semangat. Kita mungkin merasa seperti sedang mengemudi dalam mode autopilot, mengikuti jalur yang sudah ada tanpa benar-benar menikmati pemandangannya. Sekarang, mari kita bandingkan dengan hidup. Hidup dalam konteks yang lebih penuh, menyeratkan adanya kesadaran, keterlibatan, dan tujuan. Ini bukan berarti hidup tanpa tantangan atau tanggung jawab. Sebaliknya, ini tentang bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut, bagaimana kita memaknai tanggung jawab kita. Ketika kita benar-benar hidup, ada unsur gairah, keingintahuan, dan pertumbuhan. Kita tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga mencari makna di dalamnya. Kita mungkin menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, merasa terhubung dengan orang lain secara mendalam, atau merasakan kepuasan saat mempelajari sesuatu yang baru. Ada intensi di balik tindakan kita. Orang yang merasa hidup seringkali memiliki pemahaman tentang apa yang penting bagi mereka. Mereka mungkin memiliki tujuan, besar atau kecil, yang memberi arah pada langkah mereka. Mereka berani mengambil risiko yang terukur untuk tumbuh, berani keluar dari zona nyaman sesekali, dan tidak takut untuk merasakan berbagai spektrum emosi, termasuk kegagalan, karena mereka tahu itu adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Perbedaan antara bertahan dan hidup seringkali terletak pada perspektif dan pilihan sadar. Bayangkan dua orang melakukan pekerjaan yang sama. Satu orang mungkin melihatnya murni sebagai cara untuk bertahan, membayar tagihan, dan merasa terbebani olehnya. Orang lain, dengan pekerjaan yang sama, mungkin memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk berkontribusi, belajar, berinteraksi dengan kolega, atau bahkan sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Pekerjaannya sama, tetapi pengalaman internalnya bisa sangat berbeda. Mode bertahan seringkali reaktif. Kita bereaksi terhadap apa yang terjadi pada kita, sementara mode hidup lebih proaktif. Kita mengambil inisiatif, membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai kita, dan berusaha menciptakan kondisi yang kita inginkan. Ini bukan berarti mereka yang sedang bertahan adalah orang yang lemah atau kurang beruntung. Seringkali, kondisi bertahan adalah respons alami terhadap situasi sulit, tekanan berat, atau periode transisi dalam hidup. Pertanyaannya adalah,
Apakah kita menyadari kapan kita berada dalam mode tersebut, dan apakah kita memiliki keinginan serta alat untuk bergeser menuju kehidupan yang lebih penuh? Lalu, bagaimana kita bisa mulai bergerak dari sekadar bertahan menuju benar-benar hidup? Tidak ada formula ajaib, karena perjalanan setiap individu unik. Namun, ada beberapa langkah reflektif yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, kesadaran diri. Langkah pertama adalah kejujuran pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk merenung, bagaimana perasaan Anda sehari-hari? Apakah Anda merasa berenergi atau terkuras? Apa yang memberi Anda kegembiraan, sekecil apapun itu? Apa yang terasa memberatkan atau tidak bermakna? Mengenali kondisi saat ini adalah fondasi untuk perubahan. Kedua, menemukan kembali mengapa. Apa yang penting bagi Anda? Apa nilai-nilai inti yang Anda pegang? Terkadang, kita kehilangan kontak dengan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, menghubungkan kembali aktivitas sehari-hari dengan tujuan yang lebih besar, bahkan tujuan personal yang sederhana, seperti ingin menjadi pribadi yang lebih sabar atau lebih ingin tahu, bisa memberikan makna baru. Ketiga, memasukkan unsur kegembiraan dan pertumbuhan. Hidup tidak selalu harus serius. Carilah celah untuk memasukkan aktivitas yang Anda nikmati, hobi yang terlupakan, atau mempelajari keterampilan baru. Hal kecil seperti membaca buku, berjalan-jalan di alam, melukis, atau bahkan mencoba resep baru, bisa menyalakan kembali percikan kreativitas dan kegembiraan. Pertumbuhan memberi kita rasa pencapaian dan vitalitas. Keempat, membangun koneksi yang bermakna. Manusia adalah makhluk sosial. Koneksi yang tulus dengan orang lain, keluarga, teman, komunitas, memberikan dukungan, rasa memiliki, dan perspektif baru. Luangkan waktu untuk memelihara hubungan ini, bukan tentang kuantitas, tetapi kualitas interaksi. Kelima, praktik kehadiran penuh. Seringkali kita terjebak dalam pikiran tentang masa lalu, atau kekhawatiran tentang masa depan, sehingga melewatkan momen saat ini. Belajar untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang Anda lakukan, menikmati secangkir teh di pagi hari, benar-benar mendengarkan saat seseorang berbicara, bisa mengubah pengalaman sehari-hari dari monoton menjadi kaya. 6. Mengambil langkah kecil. Dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jangan merasa terbebani untuk merombak seluruh hidup Anda dalam semalam. Pilih satu area kecil yang ingin Anda tingkatkan, dan mulailah dari sana. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemajuan. Terakhir, menerima ketidaksempurnaan. Perjalanan menuju hidup yang lebih penuh bukanlah garis lurus. Akan ada hari-hari di mana kita kembali merasa hanya bertahan. Dan itu tidak apa-apa. Kuncinya adalah memiliki welas asih pada diri sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut. Dan dengan lembut mengarahkan diri kembali ke jalur yang diinginkan. Pertanyaan Anda hidup atau cuma bertahan, bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah kompas, sebuah pengingat lembut untuk secara berkala memeriksa arah perjalanan kita. Tidak ada jawaban benar atau salah yang universal, karena setiap orang mendefinisikan hidup dengan cara mereka sendiri. Yang terpenting adalah keberanian untuk bertanya pada diri sendiri, kesediaan untuk mendengarkan jawabannya dengan jujur, dan kemauan untuk mengambil tindakan, sekecil apapun, yang membawa kita lebih dekat pada versi kehidupan yang paling otentik dan memuaskan bagi kita. Hidup adalah sebuah kanvas. Bertahan mungkin hanya mengisi beberapa warna dasar. Untuk menjaga gambar tetap ada, tetapi hidup adalah saat Anda mulai berani memadukan warna, menciptakan nuansa, menambahkan detil, dan melukis mahakarya unik Anda sendiri, dengan segala keindahan dan ketidaksempurnaannya. Semoga refleksi ini memberikan percikan inspirasi bagi Anda, untuk tidak hanya melewati hari, tetapi untuk benar-benar merasakan, bertumbuh, dan memaknai setiap momennya.